Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui niche kita, agar lebih mudah menentukan topik yang akan kita bahas, sebaiknya kita menggunakan model pusat konten atau konten hub. Jadi konten hub ini adalah serangkaian konten atau kategori konten yang bisa mewakili keseluruhan konten yang akan kita buat di dalam website atau di dalam konten. Untuk konten hub ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu konten pilar dan konten cluster. Konten pilar adalah turunan dari topik paling utama yang akan kita bahas. Kemudian konten cluster adalah subtopik yang akan dibahas menjadi satu persatu artikel. Selanjutnya, agar teman-teman bisa lebih kebayang seperti apa sih contoh konten hub, berikut ini adalah contoh konten hub ketika kita misalnya ingin membuat website mengenai serba-serbi tentang keju. Jadi topik utama yang akan dibahas adalah keju. Kemudian untuk konten pilarnya sendiri bisa dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu misalnya pertama tentang nutrisi dari keju itu sendiri. Selanjutnya bisa dengan bagaimana cara membuat keju, dan yang ketiga bisa dikategorikan menjadi tipe-tipe keju. Kemudian dari sini, dari konten pilar ini, kita bisa menurunkan lagi ke masing-masing konten. Untuk kategori nutrisi keju, kita bisa membuat konten tentang keju apa yang paling bernutrisi. Selanjutnya, untuk konten pilar cara membuat keju, kita bisa membuat konten berupa cara membuat keju dari susu kambing dan atau cara membuat keju board dan lain-lainnya. Konten pilar selanjutnya yaitu tipe-tipe keju. Di sini kita bisa membuat kontennya atau memecah kontennya menjadi beberapa tipe keju. Contohnya misalnya membahas tentang keju mozzarella, keju brie, keju cheddar, dan keju-keju lainnya ke dalam masing-masing satu artikel. Dari keseluruhan konten hub ini, maka kita bisa melihat kira-kira niche apa sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh website tersebut. Kalau dalam hal ini contohnya adalah website yang khusus membahas tentang serba-serbi keju. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana proses konten hub, mungkin teman-teman masih bingung bagaimana cara menentukan topik utama di dalam konten hub. Untuk menemukan caranya, teman-teman bisa mulai dari keyword research. Jadi dari keyword yang teman-teman temukan, teman-teman bisa mulai menarik benang merahnya yang kemudian menjadi topik utama. Contohnya adalah keywords yang berkaitan dengan cara membuat blog. Mungkin dari keyword research yang ditemukan akan muncul kata kunci mulai dari bagaimana cara setting blog, kemudian bagaimana cara mulai membuat blog, ada juga keywords bagaimana cara membuat blog gratis, dan bagaimana tutorial membuat blog. Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa topik utamanya adalah tentang cara membuat blog. Setelah mengetahui bagaimana cara melakukan riset topik, mulai dari menemukan niche hingga mengetahui proses konten hub, di video selanjutnya teman-teman akan belajar mengenai alat yang bisa digunakan untuk melakukan riset topik. Kita bertemu di video selanjutnya ya.